Indonesia tiba-tiba diserang, siapa sih yang bertugas? Kalau ada kriminal di masyarakat, siapa sih yang menangani? Banyak orang masih mengira tugas TNI dan polisi itu sama, padahal kan berbeda. Dan hari ini kita bakal bahas bedanya pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan rakyat. Pihak yang bertugas dalam pertahanan negara adalah pihak nasional yang TNI bertugas menghadapi ancaman militer seperti perang, serangan senjata, atau ancaman dari luar negeri. Oleh karena itu, jika ada ancaman dari luar, maka TNI menjadi garda terdepan. Kalau keamanan berbeda. Keamanan bertugas untuk menjaga ketertiban dalam negeri. Yang bertugas menjaga keamanan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas kepolisian meliputi yang pertama menjaga ketertiban, menangani kriminalitas, melindungi masyarakat, dan mengatur lalu lintas. Jadi polisi itu bukan ikut perang melawan negara lainnya, melainkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, jadi perbedaannya, kalau di pertahanan itu ancamannya berasal dari luar. Sedangkan keamanan berasal dari dalam negeri. Kemudian, kalau pertahanan itu biasanya dilakukan oleh TNI. Sedangkan keamanan dilakukan oleh polisi. Dan pertahanan itu fokusnya adalah ke kedaulatan negara. Sedangkan keamanan fokusnya kepada ketertiban dalam masyarakat. Intinya, pertahanan itu lebih fokus ke melindungi negara. Sedangkan keamanan lebih fokus dalam mempertahankan keamanan dalam masyarakat. Yuk sekarang kita bahas gimana caranya jadi TNI. Untuk mendaftar TNI, biasanya lulusan SMA maupun SMK dapat mengikuti seleksi. Menurut rekrutmen TNI, beberapa syarat umumnya meliputi: pastinya, kamu harus seorang WNI yang setia pada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Selain itu, kamu harus beriman kepada Tuhan dengan memeluk salah satu dari 6 agama resmi atau penghayat kepercayaan. Saat pendidikan dimulai, usia kamu minimal 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun 0 bulan. Kamu wajib sehat jasmani dan rohani, dan tidak boleh berkacamata. Kamu harus punya kelakuan baik, dibuktikan dengan tidak adanya catatan kriminal dari Polri atau SKCK, serta tidak sedang dicabut haknya menjadi prajurit oleh putusan pengadilan. Untuk persyaratan lainnya, A. Pria bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI. B. Pendidikan minimal SMA atau SMK atau MA sederajat atau D1 sampai S1 atau D4 dengan ijazah tertinggi digunakan saat mendaftar. C. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan hingga 2 tahun setelah dikma. D. Tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan proporsional. E. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP minimal 10 tahun. F. Bersedia mengganti biaya negara sesuai aturan jika mengundurkan diri selama proses seleksi atau pendidikan. G. Bersedia ditempatkan di seluruh cabang TNI AD dan seluruh wilayah Indonesia. H. Harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, dan psikologi. Selanjutnya, untuk persyaratan tambahan, Adapun beberapa persyaratan tambahannya yaitu: A. Wajib ada surat persetujuan orang tua atau wali dan tidak boleh ada intervensi selama proses seleksi. B. Wali harus sah berdasarkan keputusan pengadilan dan tercatat di Disdukcapil. C. Ijazah luar negeri harus disahkan Kemendikbud dan nilai disesuaikan aturan Indonesia. D. Tidak boleh bertato atau bertindik kecuali karena adat dengan surat keterangan resmi. E. Wajib mematuhi aturan bebas KKN. Pelanggaran dapat menyebabkan gugur atau dikeluarkan. F. Wajib memiliki BPJS atau KIS yang masih aktif. Dan yang terakhir yaitu wajib memiliki SKCK asli dari Polres atau Polresta atau Polrestabes. tes fisik biasanya meliputi lari, push up, sit up, pull up, dan renang.
Selain tes fisik, ada juga tes kesehatan, psikologi, dan mental ideologi. Jika peserta lolos, maka mereka akan melanjuti menjalani pendidikan militer. Jalur memasuki TNI terdapat Tamtama, Bintara, dan juga Akademi Militer. Kalau mau jadi polisi juga, ada seleksi khususnya. Untuk persyaratan umumnya hampir mirip. Untuk persyaratan umumnya, yang pertama harus warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pendidikan paling rendah SMU atau sederajat, berusia paling rendah 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan, dan berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Untuk persyaratan khusus adalah sebagai berikut. Untuk persyaratan khususnya lumayan banyak. Intinya yang pertama jenis kelaminnya pria dan wanita, bukan anggota atau mantan Polri, TNI, dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan Polri, TNI, atau sekolah kedinasan lainnya. Kemudian ijazah serendah-rendahnya terdapat beberapa ketentuan sesuai dengan tahun lulusnya. Bisa di-pause. Bagi yang memperoleh ijazah luar negeri juga harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikti. Untuk ketentuan tinggi badan dan berat badan juga mengikuti ketentuan yang berlaku. Kemudian, usia peserta penerimaan Bintara Polri tahun 2026 adalah sebagai berikut. Kemudian ada aturan untuk belum pernah menikah secara hukum positif agama atau adat, belum pernah hamil, belum pernah memiliki anak biologis, dan seterusnya. Tidak boleh bertato dan bertindik, harus dinyatakan bebas dari narkoba, tidak mendukung atau ikut organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, tidak membuat perbuatan yang melanggar norma-norma, membuat surat pernyataan bermaterai. Kemudian ada juga ketentuan tentang domisili. Untuk peserta yang sudah bekerja harus mendapatkan rekomendasi dari kepala dan diberhentikan dari status pegawai. Untuk peserta yang diberhentikan dari proses pendidikan TNI atau Polri tidak dapat mendaftar. Untuk mantan siswa atau siswa yang diberhentikan secara tidak hormat juga tidak dapat mendaftar. Peserta yang dinyatakan lulus terpilih harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif. Dan untuk tata cara pendaftarannya itu bisa melalui online di website penerimaan.polri.go.id yang nantinya akan diteruskan ke pendaftaran verifikasi secara offline di Polres setempat. Untuk informasi lebih lanjut bisa dibaca di deskripsi YouTube ini. Ada beberapa jalur seperti Bintara Polisi atau Akademi Kepolisian. Setelah lolos seleksi, peserta akan menjalani pendidikan kepolisian. Tanpa pertahanan, negara bisa kehilangan kedaulatannya. Dan tanpa keamanan, masyarakat tidak bisa tertib dan aman. Karena itu, TNI dan polisi memiliki peran yang sama-sama penting. Walaupun tugas mereka berbeda. Nah, sekarang kalian udah tahu bedanya pertahanan dan keamanan. Dan juga bagaimana cara menjadi TNI atau polisi. Terima kasih sudah